حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada asal yang pertama berhubungan dengan ikhlasuddin lillahi tabaraka wa ta'ala wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Yang kita baca sekilas pada pembahasan yang lalu tentang makna syirik. Tentang makna syirik. Ta'rifus syirik sudah? Baik, kita lengkapkan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala ta'rifus syirk, pengertian syirik. Setelah kita lewati pada pertemuan yang lalu tentang penalaran bahwasanya syirik merupakan lawan dari tauhid. Karena memang ketiga jenis tauhid tersebut memiliki lawan. Katanya lawan yang paling besar yang menghilangkan ketauhidan secara total adalah syirik. Yutlaqu syirku fil lughah ala at-taswiyah baina syai'ain. Ditlaqkan kata syirik dalam bahasa untuk makna penyamaan antara dua perkara. Jadi namanya syirik asal dalam bahasa ikhwan penyamaan dua perkara. At-taswiyah baina syai'ain. Walahu fi syar'i ma'nayan, dan syirik dalam syariat memiliki dua makna. Amun wa khasun. Makna yang umum dan makna yang khusus. Fal makna al-'am, adapun makna yang umum, kata Ibnu Al-Qasim rahimahullahu taala dalam hasyiah kitab Tauhid, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isihi subhanahu. Dan ini makna yang telah berulang-ulang, harus betul-betul terpatri pada diri kita makna syirik secara umum. Yaitu taswiyatu ghairillahi billah, penyamaan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasa'isihi subhanahu, pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syirik. Jadi apa syirik tadi? Fadil, dah selesai belum? Apa syirik? Baik, ahsanta. Penyamaan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menyamakan selain Allah pada hal-hal yang itu adalah kekhususan Allah, maka jatuh dalam syirik. Wa yandariju tahtahu thalathatu anwa', dan masuk di bawah pengertian ini tiga jenis. Al-awwal
Yang pertama asyirku fir rububiyah, syirik dalam rububiyah. Maknanya apa asyirku fir rububiyah? Wa huwa taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isir rububiyah. Yaitu penyamaan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan rububiyah Allah. Aw nisbatu syai'in minha ila ghairi, atau penisbatan sesuatu dari kekhususan rububiyah kepada selain Allah. Ini makna lebih mudah. Ya. Jadi syirik dalam rububiyah intinya ini, ikhwan, yaitu ketika menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan rububiyah. Ya. Atau lebih mudahnya lagi, syirik dalam rububiyah adalah penisbatan sesuatu dari kekhususan rububiyah Allah kepada selain Allah. Seperti apa kekhususan rububiyah itu? Dicontohkan di sini kal khalqi, seperti penciptaan. Penciptaan ini masuk dalam kekhususan rububiyah. Kenapa? Karena hanya Allah yang mampu menciptakan. War rizqi, pemberian rizki. Wal ijad, dan mewujudkan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Wal imatah, dan mematikan. Wat tadbir, dan pengaturan. Wat tadbiri lihadal kaun, dan pengaturan untuk jagat raya ini. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Berarti sekarang contoh misalnya, seseorang datang ke kuburan seorang yang dianggap wali, kemudian meminta kepadanya agar dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan perdagangannya. Maka ini masuk dalam syirik rububiyah. Masuk dalam syirik rububiyah. Baik. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Wahai sekalian manusia, udzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah atas kalian. Di sini semua manusia diseru, ikhwan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua untuk mengingat nikmat-nikmat dalam banyak konteks. Di sini konteks yang umum, ya ayyuhan nas. Pada sebagian ayat ya ayyuhalladzina amanu, diseru orang-orang yang beriman secara khusus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Min di sini apa namanya? Min apa ini namanya? Indak Aba Zaid? Taib silah wa taukid. Di sini min zaidah memiliki makna untuk apa? Untuk ziyadatul tangkir. Dalam artian tidak ada sama sekali pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Tidak ada, karena hal di sini istifham bermakna nafi. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia. Fa anna tu'fakun. Terus kenapa kalian membuat-buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala?
Taib, syahid dari ayat ini jelas pada firman Allah Subhanahu wa taala, hal min khaliqin ghairullah. Nah, di mana tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seorang menisbahkan penciptaan kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam syirik apa? Ismail. Syirik dari sisi rububiyah. Nah, asani yang kedua, asyirku fil asma'i was sifat. Syirik dalam asma' wa sifat. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in minha, yaitu penyamaan selain Allah dengan Allah pada sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh dalam syirik fil asma' wa sifat. Misalnya yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, di mana mereka menyamakan Isa dengan Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifatnya. Nah, ini jatuh dalam syirik fil asma' wa sifat. Dan juga sebaliknya, ikhwan, masuk dalam syirik asma' wa sifat ketika menyamakan Allah dengan selain Allah. Tapi sebagaimana keadaan orang-orang musyabbihah. Wallahu ta'ala yaqul laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Di sini kaf juga yang rajih, ikhwan, tentang khilaf pada i'rab kamitslihi. Kaf ini apa? Nah, yang rajih dan paling mudahnya dalam pakai i'raban apa? Silah wa taukid. Nah, yaitu untuk semakin menegaskan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa samiul basir, dan dia adalah as-sami' al-basir. Zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Ayat ini merupakan ayat pokok dalam pembahasan tauhidul asma' wa sifat. Maka harus dipahami dengan baik. Sisi awal dari ayat laisa kamitslihi sebagai bantahan untuk siapa? Indak Hudzaifah. Laisa kamitslihi syai'un. Ini bantahan untuk Untuk siapa? Musyabbihah. Nah, kelompok musyabbihah, mereka-mereka yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, kemudian wa huwas samiul basir, ini bantahan untuk siapa, Iqbal? Untuk Mu'attilah. Nah, kelompok yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Mu'attilah ini istilah yang luas, mencakup banyak firqah. Karena mencakup semua firqah yang mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan ataupun sebagian. Karena at-ta'til, yaitu penolakan terhadap sifat, ini ada yang ta'til kulli dan ada ta'til juz'i. Ta'til al-kulli, penolakan secara keseluruhan, ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah. Mereka menolak semua sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah. Berarti Allah di sisi orang-orang Jahmiyah tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Demikian pula masuk dalam ta'tilul kulli pada masalah sifat orang-orang Mu'tazilah. Karena mereka menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka menetapkan nama. Tapi tidak ada faedahnya, sebab mereka menetapkan nama yang kosong dari sifat. Sehingga hakikatnya sama dengan orang-orang Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan.
Adapun ta'tilul juz'i, yaitu penolakan yang sifatnya parsial, sebagian, ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, dan firqah-firqah yang masih mau menetapkan sebagian sifat tapi menolak sifat-sifat yang lain. Ini syirik pada asma wa sifat. Nah, maknanya tadi yaitu ketika menyamakan selain Allah dengan Allah pada kekhususan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ikhwan, ya syirik ini asma wa sifat ya berhubungan dengan syirik pada rububiyah yang nanti berkonsekuensi pada syirik fil uluhiyah pada poin yang ketiga ini. Ats-tsalits asyirku fil uluhiyah, syirik pada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isil uluhiyah, yaitu pengertiannya menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan uluhiyah. Kekhususan uluhiyah apa? Yaitu penyerahan peribadatan. Maksudnya bahwasanya ibadah itu ya hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah al-ilahul haq, satu-satunya ilah yang hak untuk diibadahi. Nah, kas-shalah, seperti salat. Salat tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Wasyam, puasa, wad du'a, wal istighatsah, wal dzabh, penyembelihan, wan nazar dan nazar, wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Qala ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, dan kecintaan ikhwani fillah termasuk perkara ibadah. Nah, ketika kecintaan itu diarahkan kepada selain Allah sehingga sama atau melebihi kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka jatuh dalam syirik fil uluhiyah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka itu lebih kuat, lebih besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan pelaku kesyirikan tersebut terhadap Allah. Ini salah satu makna. Makna yang lain bahwasanya orang-orang yang beriman lebih kuat kecintaannya kepada Allah daripada pelaku-pelaku kesyirikan tersebut dari sisi kecintaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Dan dulu telah kita lewat ya ikhwan bahwasanya syirik fil uluhiyah ada berapa macam. Rifki masih ingat? Secara umum syirik fil uluhiyah bisa digolongkan menjadi berapa macam? Taib, ada 4 diglobalkan yang semua bentuk-bentuk syirik dalam uluhiyah tidak keluar dari itu. Yang paling banyaknya ikhwani fillah syirkun doa. Syirkun doa, syirik dalam doa, permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling banyaknya. Nah, yang pertama syirkun doa. Yang kedua syirkul mahabbah, syirik dari sisi mahabbah, kecintaan, di mana kecintaan seorang hamba diarahkan kepada selain Allah melebihi kecintaannya kepada Allah. Kemudian syirkut ta'ah, syirik dari sisi ketaatan, sebagaimana syiriknya orang-orang Nasara ketika mereka mentaati rahib-rahibnya atau
pendeta-pendeta mereka dalam penghalalan apa yang Allah haramkan. Kemudian apa? Syirkun niyati wal iradah, syirkun niyah, syirik dalam niyah, di mana seorang hamba beramal niatannya bukan selain Allah Subhanahu wa taala, niatannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana niatan orang-orang munafikin yang ibadahnya tidak ditujukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan pujian manusia saja atau perkara-perkara duniawi. Nah, ini 4 jenis syirik dalam uluhiyah, kawan. Kemudian yang kedua al-ma'nal khas, makna yang khusus untuk syirik. Kalau tadi makna umum, syirik dalam makna umum apa tadi Pak Agus? Menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Yang kemudian dibagi menjadi 3 jenis, syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma wa sifat. Itu makna umum. Sekarang al-makna al-khas. Ya, syirik dalam makna yang khusus. Naam. Wa huwa an yattakhidha lillahi niddan yad'uuhu kama yad'u Allah wa yas'aluhu syafa'ata kama yas'alu Allah wa yarjuhu kama yarju Allah wa yuhibbuhu kama yuhibbu Allah. Wa hadha huwa al-ma'na al-mutabadir min kalimati syirk idza utliqat fil Qur'ani awis sunnah. Nah, jadi makna syirik secara khusus yaitu ya menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Nah, makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayyudzan bi a'zam, apa dosa yang paling besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau ya menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan padahal Allah itu yang menciptakan. Nah, inilah syirik secara khusus, ikhwan. Nah, ketika kita membaca ayat atau hadis yang di situ penyebutan syirik, maka makna yang pertama kali muncul ini, yaitu apa? Menjadikan bagi Allah itu tandingan, di mana dia berdoa kepada selain Allah sebagaimana dia berdoa kepada Allah, minta kepada selain Allah sebagaimana minta kepada Allah, meminta syafaat kepadanya sebagaimana meminta kepada Allah, berharap kepadanya sebagaimana berharap kepada Allah, mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Nah, inilah makna al-mutabadir min kalimatis syirik. Inilah makna yang apa? Yang muncul, ikhwan, pertama kali di benak dari kata syirik idza utliqat fil Qur'ani awis sunnah, apabila disebutkan secara mutlak dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, ini penjabaran yang bagus, ikhwan, sistematis di sini untuk kita ingat tentang apa pengertian syirik, sehingga jangan sampai lupa-lupa lagi. Karena tentunya tidak akan mungkin seorang bisa mengenali syirik kalau tidak tahu pengertiannya. Ya, jadi ada pengertian secara umum, ya, mencakup semua jenis-jenis syirik, dan pengertian secara khusus itu yang muncul pertama kali di benak ketika menyebut atau ketika disebutkan kata syirik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Intinya adalah apa? Menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-adillatu ala dammi syirki
wa bayani khatarih. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang tercelannya syirik dan penjelasan tentang bahaya syirik. Qala laqad tanawwa'at dalalatun nususi ala dhammi syirki wa tahdhiri minhu wa bayani khatarihi wa su'i aqibatihi fid dunya wal akhirah. Telah bermacam-macam ya dalil dari nas-nas yang menunjukkan tentang apa celaan terhadap kesyirikan dan peringatan dari syirik serta penjelasan bahaya syirik serta buruknya akibat syirik di dunia dan di akhirat. Nah, jadi dalil begitu banyak karena memang perkara ini perkara yang sangat berbahaya. Yang pertama, faqad akhbara Allah Subhanahu annahu dzanbul ladzi la yaghfiruhu illa bit-taubah minhu qabla al-maut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya itu adalah dosa yang tidak akan Allah ampuni kecuali dengan taubah sebelum kematian. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Faqala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah mengada-adakan kedustaan, mengada-adakan suatu dosa yang besar. Syahidnya innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Naam, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dan maksud dari ayat ini, tidak akan Allah ampuni kalau seorang mati belum bertobat. Adapun ketika dia masih hidup dan bertobat dari kesyirikan dengan tobat yang nasuh, ya tobat yang betul-betul tobat, maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan mengampuni. Apa dalilnya? Indak Abdul Aziz, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa syirik seandainya seorang minta ampunan sebelum matinya. Apa di surat Az-Zumar hendak tayyib innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa secara keseluruhan. Nah, ayat ini dibawa pada apa? Kondisi seorang bertobat sebelum matinya. Nah, adapun kalau sudah mati kok belum bertobat, maka di sana ada dosa yang tidak akan Allah ampuni, yaitu dosa syirik. Sedangkan dosa di bawah kesyirikan, yaitu dosa-dosa besar di bawah kesyirikan, maka perkaranya abali may yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga sebagian yang dikehendaki oleh Allah tidak akan apa? Tidak akan disiksa, tidak akan dituntut dengan dosa yang dilakukan. Kenapa? Karena Allah mengampuninya. Yang kedua, wa wasfuhu bi annahu adlamul zulmi. Pensifatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syirik itu sebesar-besar kezaliman. Faqala ta'ala wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Tatkala Luqman mengatakan kepada anaknya dalam keadaan dia menasihati sang putra, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar.
Inna syirka la dzulmun azim. Ini jelas. Yang ketiga, wa akhbara annahu muhbitun lil a'mal. Allah kabarkan bahwasanya syirik itu menghapus amalan-amalan. Faqala ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, apabila engkau menyekutukan Allah, maka amalan-amalanmu akan terhapus dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Naam, jika engkau wahai Nabi melakukan syirik, maka semua amalanmu akan terhapus. Naam, dan Nabi terjaga dari syirik, tapi diancam dengan seperti ini menunjukkan bahwasanya siapapun yang tidak peduli kedudukannya setinggi apapun, kalau terjatuh dalam syirik maka semua amalannya akan terhapus. Yang keempat, wa wasfuhu bi anna fihi tanaqqusan li rabbil alamin wa musawatan li ghairihi bih. Pensifatan bahwasanya padanya tanaqqus, yaitu perendahan terhadap Rabbul Alamin, dan penyamaan Allah dengan selain Allah. Ini kan perendahan. Allah zat yang maha mulia kok disamakan dengan makhluknya yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan cacat dan celah. Faqala ta'ala qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Nah, mereka mengatakan dalam keadaan mereka saling berdebat di neraka. Pelaku kesyirikan bersama dengan yang disembah, mereka berdebat di neraka, mengatakan, demi Allah sungguh kami dulu berada dalam kesesatan yang nyata tatkala kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Tapi apa faedahnya sadar ketika telah di neraka? Tidak ada faedahnya. Nah, sadar berfaedah ketika masih di dunia, ketika masih di hidup. Adapun sadar kalau sudah di neraka sudah tidak berfaedah sama sekali. Qala wa akhbara anna man mata alaihi yakunu mukhalladan fi nari jahannam, dan Allah kabarkan bahwasanya siapa saja yang mati di atas kesyirikan maka dia dikekalkan di neraka jahannam. Faqala ta'ala innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa saja menyekutukan Allah, maka haram, Allah telah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu satu penolong pun. Ila ghairi dzalika minal adillah, dan dalil-dalil yang lain, wa hiya katsiratun jiddan fil Qur'anil Karim, dan itu banyak dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang celaan terhadap syirik dan bahayanya. Makanya kita banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari kesyirikan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Walhamdulillahirabbil alamin. Naqtai bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu